Sama-sama kita hormati Pak Edi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dari KWPN, kemudian Ibu Elsa Amalia, AMD, AK, itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau sebagai narasumbernya dalam hal BIMTEK Kesekretariatan tentang tata cara penginputan capaian output. Bapak Ibu sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ucapkan lafaz alhamdulillah, bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan panjang mukadimah. Nanti hari ini akan disampaikan oleh Pak Edi pematerinya, kemudian Ibu Amalia. Pematerinya akan menyampaikan segala sesuatu. Pesan kami terlebih dahulu, yuk sama-sama kita dengarkan, kita seksama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Materi. Oleh karena itu, kami sekali lagi mohon kiranya ada sesuatu yang mengganjal, masih menjadi PR, atau masih kita belum ketahui, silakan tanya dengan seluas-luasnya. Mohon kiranya Bapak Edi dan Ibu Amalia dapat menyampaikan segala sesuatunya tentang tata cara penginputan capaian output dengan sebaik-baiknya untuk Korwil dan Satker Kasatker sewilayah PTA Kubang. Waktu tempat kami silakan. Terima kasih Pak Yoli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang Pak ya. Kemudian Bapak Ibu Kasatker mungkin ada di sini, maupun yang mewakili maupun rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama. Saya sangat excited karena kemarin saya juga di ruangan ini Pak. Hari ini saya bertemu dengan seluruh satker jajaran di Pengadilan Tinggi Agama. Berarti di sini saya melihat ada upaya yang luar biasa dari Pengadilan Tinggi Agama untuk investasi sumber daya manusia. Tepuk tangan untuk kita semua. Inilah yang kami harapkan, kegiatan-kegiatan seperti inilah, kegiatan sinergitas baik secara internal maupun seluruh satker itu harus dirapatkan barisan. Ini menjelang akhir tahun. Selain kita ada masalah internal, kita bisa sharing sama teman-teman ya. Kemudian bisa bersinergi dengan atasan kita, Pengadilan Tinggi, kemudian dengan kami yang ada di sini yang akan selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian sebagai tugas kami sebagai financial advisor. Jadi tugas kami baru sebagai financial advisor. Bapak Ibu sekalian, kami dari KPPN Kupang izin memperkenalkan diri. Saya Edi Swegno, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Jika Bapak Ibu sekalian belum kenal ya. Kemudian saya didampingi oleh anggota saya, rekan saya, sahabat saya. Karena saya tidak ada atasan dan bawahan, nggak ada sih kalau saya. Jadi sama ya. Ini di Elsa. Kalau tadi pagi saya tugaskan yang cantik, yang ini ya. Pagi-pagi enak dipandang, materinya juga enak ya. Nah kebetulannya saja ini bujang semua Bapak Ibu sekalian. Ya, apa? Yang tadi pagi juga bujang, yang ini lebih bujang lagi karena baru. Jadi kebetulan memang saya kaderkan semuanya, sudah saya bimbing adik-adik kita ini untuk bisa memberikan materi yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ini juga di Elsa ini sudah saya mentoring semua. Kamu harus bisa berani, kamu kuasai materi dan harus bisa menyampaikan dengan baik. Ada saya yang akan membackup teman-teman semuanya. Saya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, tanyakan sekritis mungkin nanti. Karena materi yang pertama terkait dengan capaian output sudah tidak asing lagi Pak. Materi capaian output ini memang sebagai indikator tertinggi. Kalau dari nilainya saya tidak khawatir lagi. Karena Pengadilan Tinggi Agama ini selalu 100. Tepuk tangan. Jadi kami harapkan untuk seluruh lingkup jajaran vertikal di lingkup Pengadilan Agama ini, saya harapkan nilainya juga 100.
Jangan pernah puas ya, kepuasan memang tidak ada hentinya. Tapi saya pengen semuanya itu, pastikan semuanya itu nilainya maksimal. Dan pastikan penyampaian jangan mendekati waktu akhir. Baik itu untuk laporan cabut maupun terkait dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran nanti. Kemudian nanti saya akan lanjutkan terkait dengan digitalisasi pembayaran. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah tahu apa itu DigiPay, KKP, kemudian yang terakhir ada TTE. Ya, yang sempat kita berhenti sejenak kemarin itu. Nah, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk Elsa untuk memberikan materi yang paling enak, materi yang dalam jam-jam kritis seperti ini. Silakan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sebelumnya Bapak dan Ibu. Mungkin saya izin perkenalan lagi ya. Perkenalkan, saya Elsa Amalia. Mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang belum kenal saya, masih ada yang belum pernah ketemu sama saya karena saya masih baru di KPPN Kupang ini. Oke, sebelum masuk ke materi ini kan terkait dengan capaian output. Kalau Bapak Ibu semua tahu kan di sini capaian output itu merupakan salah satu indikator dari IKPA, di mana IKPA itu indikator yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, di mana ada 3 yang dinilai, yaitu terkait dengan perencanaan anggaran, terus ada pelaksanaan anggaran dan juga kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nah, di sini capaian output itu sendiri memiliki nilai yang paling besar, yaitu 25% daripada indikator-indikator yang lain. Ada indikator revisi DIPA, terus ada halaman 3 DIPA, terus oke, jadi ada 3 ya tadi, ada kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan juga kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kalau dari 3 indikator besar itu nantinya akan dibagi lagi, ada untuk kualitas perencanaan anggaran itu ada revisi DIPA itu bernilai 10%, terus deviasi halaman 3 DIPA itu ada 10%. Kalau dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran itu ada penyerapan anggaran nilainya 20%, terus belanja kontraktual 10%, penyelesaian tagihan ada 10%, pengolahan UP dan juga TUP itu ada 10%, dan dispensasi SPM itu ada 5%. Nah, di sini yang paling besar nilainya itu ada di indikator kualitas hasil pelaksanaan anggaran, yaitu indikator capaian output itu nilainya 25%. Jadi benar-benar harus dijaga nih Bapak Ibu agar nilai IKPA-nya itu bisa maksimal gitu. Nah, kalau nggak salah sejak Juli kemarin itu ada perubahan proses bisnis terkait dengan penilaian indikator capaian output. Di sini kalau yang sebelumnya itu ada memperhitungkan aspek dari ketepatan waktu pelaporannya itu 5 hari pada bulan berikutnya. Itu kalau tepat waktu nilainya 100, kalau terlambat itu nilainya 0. Terus ada ketercapaian outputnya. Ada misalkan tepat waktu nilainya 30%, kalau capaian RO-nya nilainya 70%. Oke, dari sebelumnya itu target capaian output itu biasanya dihitung triwulanan. Kalau sesudahnya sudah bulan Juli itu target capaian output itu sendiri diproyeksikan secara bulanan. Jadi Bapak Ibu memproyeksikannya secara bulanan lagi. Terus yang kedua perbedaannya lagi, target capaian output itu sama dengan target penyerapan anggaran. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu menginputnya sama seperti target penyerapan anggaran, kalau yang sekarang itu target capaian output itu sendiri ditentukan berdasarkan dengan proyeksi dari Satker. Jadi Satker yang menginput sendiri di Sakti. Terus yang ketiga yaitu terkait dengan target capaian output itu dihitung secara otomatis pada SPAN. Kalau sekarang target capaian output itu akan diinput Satker di Sakti. Nanti yang input adalah operator komitmen di modul komitmen.
Terus yang keempat, target capaian output itu sama dengan seluruh RO pada Dipa Satker. Kalau yang sekarang itu target capaian outputnya dapat berbeda antar RO pada Dipa Satuan Kerja. Yang terakhir yaitu nilai IKPA capaian output itu berdasarkan target triwulanan, kalau yang sekarang sudah berdasarkan target bulanan. Nah, di sini perbedaannya kalau sebelumnya target penyerapan anggaran itu sama dengan target capaian output. Jadi apa yang Bapak Ibu input di OMSPAN itu akan sama dengan IKPA capaian outputnya Bapak Ibu. Terus kalau yang sekarang target penyerapan anggaran ini sudah tidak sama lagi dengan target capaian output. Jadi Bapak Ibu operator komitmen itu akan menginputkan target dari capaian outputnya itu di Sakti melalui modul komitmen. Di sini ada input target PCRO, terus ada target RVRO. Nanti datanya itu akan mengalir ke OMSPAN yang akan menghasilkan IKPA capaian output. Nah, Satker itu melakukan proses input data TPCRO dan juga TRVRO ini secara bulanan di aplikasi Sakti pada awal tahun, tapi dapat dimutakhirkan sesuai dengan periode pemutakhiran halaman 3 Dipa. Nah, di sini tadi inputnya secara, kalau dulu triwulanan, sekarang secara bulanan. Penyusunan target capaian output itu merupakan salah satu prasyarat pelaporan realisasi dari capaian output bulanan. Nah, Satker itu tidak bisa melaporkan capaian output bulanan apabila belum menyampaikan proyeksi target capaian output pada Saktinya. Jadi setiap bulan Bapak Ibu harus melakukan input proyeksi target capaian outputnya nanti untuk menjadi capaian outputnya nanti. Nah, di sini ada 4 komponen data yang harus diinput oleh Bapak Ibu. Ada yang pertama itu target progres capaian rincian output atau TPCRO. TPCRO ini diinput secara bulanan namun targetnya kumulatif maksimal 100%. Yang kedua ada TRVRO atau target realisasi volume rincian output. TRVRO ini juga bulanan dan target kumulatifnya sesuai target RO pada Dipa. Yang ketiga ada polarisasi capaian dan yang keempat terkait dengan polarisasi waktu. Nah, kita masuk ke polarisasi kinerja CRO. Ada 2, yaitu ada polarisasi capaian dan juga ada polarisasi waktu. Kalau polarisasi capaian itu juga ada 2, Bapak Ibu, ada maximize dan juga ada minimize. Nah, maksud dari polarisasi capaian itu terkait dengan aspek capaiannya. Seberapa besar sih PCRO ataupun RVRO yang akan dihasilkan oleh Satker ini. Tadi ada 2, ada maximize dan juga ada minimize. Kalau maximize itu misalkan semakin tinggi output atau RVRO yang dihasilkan oleh Satker terhadap target RO, maka diindikasikan semakin baik pula kinerja dari Satker itu sendiri. Misalkan di sini mungkin sebagian besar output itu memiliki karakteristik maximize ya. Terus yang kedua ada polarisasi capaian minimize. Apabila semakin rendah realisasi output terhadap targetnya, maka diindikasikan akan semakin baik pula kinerja dari Satker itu sendiri. Misalkan ada output perkara, terus ada bencana, ada tahanan, ada kasus. Nah, itu kan kalau semakin sedikit kasusnya itu biasanya kan semakin baik kinerja dari Satker itu sendiri. Terus yang kedua ada polarisasi waktu. Polarisasi waktu itu terkait aspek waktu kapan PCRO ataupun RVRO akan tereksekusi, itu di bulan apa. Ada 2 juga, ada stabilize dan juga ada time efficiency. Kalau stabilize itu semakin akurat output itu dieksekusi pada bulan sesuai targetnya, maka akan semakin baik kinerja dari Satker itu. Misalkan ada RO kontraktual, terus ada RO penyaluran dana, ada juga RO yang memiliki penjadwalan kegiatan yang rutin. Misalkan kalau ada RO bantuan sosial gitu.
Terus ada time efficiency. Itu apabila semakin cepat output yang dieksekusi dibandingkan targetnya, maka semakin baik pula kinerja dari Satker itu sendiri. Misalkan ada RO pengadaan barang dan jasa. Di sini kan kalau pengadaan barang dan jasa semakin cepat dilaksanakan itu akan semakin baik kinerja dari Satkernya. Nah, di sini ada contoh terkait dengan polarisasi capaian yang maximize ataupun yang minimize. Di sini kalau yang maximize itu terkait dengan layanan. Misalkan ITS Jabodetabek target 2 layanan. Nah, target ini menunjuk pada jumlah terminal yang memperoleh layanan sistem informasi intelijen. Di sini kan target si Satkernya itu awalnya ada 2. Nah, apabila nanti pas realisasinya ternyata ada 3 layanan, itu kan semakin banyak, berarti kinerja Satkernya itu dinilai akan semakin baik. Itu semakin banyak area yang dilayani, diindikasikan kinerja Satkernya akan semakin lebih baik. Terus yang kedua itu terkait dengan minimize. Itu misalkan outputnya sedikit, maka kinerjanya akan lebih baik. Di sini contohnya terkait penanganan perkara tindak pidana tertentu. Ini awalnya Satker itu memiliki 3 perkara, namun setelah realisasinya ternyata misalkan ada 2 perkara, karena semakin sedikit dari target awalnya, maka akan semakin baik pula kinerja dari Satker itu. Karena semakin sedikit perkara yang masuk yang ditangani, maka diindikasikan kinerja Satker akan semakin baik. Kalau misalkan ternyata realisasinya 4, sementara targetnya ada 3, itu kan semakin buruk kinerja dari Satker itu sendiri. Nah, yang tadi ada polarisasi capaian, sekarang terkait dengan polarisasi waktu. Kalau polarisasi waktu itu juga ada 2, ada stabilize dan juga ada efisiensi atau time efficiency. Kalau stabilize itu harus sesuai jadwal, targetnya yang direalisasikan nanti harus sesuai dengan jadwal. Di sini misalkan ada target 10 juta KPM. Target ini merujuk pada penyaluran bansos PKH yang dilakukan secara bertahap. Di sini kan awalnya targetnya di bulan Maret, yaitu 10 juta yang disalurkan untuk bansos. Ternyata misalkan nanti direalisasinya semakin mendekati di bulan Maret ini akan semakin baik kinerja dari Satker itu sendiri. Kalau melenceng jauh itu juga akan semakin buruk kinerja dari Satker. Terus ada time efficiency, misalkan output dihasilkan itu lebih besar, lebih cepat dari jadwal atau perencanaannya. Jadi waktu yang direalisasikan itu lebih cepat daripada waktu yang telah direncanakan. Itu akan lebih baik kalau di time efficiency. Di sini contohnya misalkan target 50 unit ini merujuk pada jumlah unit paket pengadaan furnitur untuk peralatan perkantoran. Karena di sini terkait dengan pengadaan barang dan jasa, biasanya kan pengadaan barang dan jasa itu semakin cepat semakin baik. Kalau di sini contohnya targetnya di bulan April sebesar 50 unit, misalkan Bapak Ibu semakin cepat pengajuannya atau realisasinya di bulan Januari, maka akan semakin baik. Kalau semakin lama juga akan semakin buruk dari kinerjanya. Nah, ada juga penyempurnaan dari proses bisnis kinerja capaian output. Nah, kalau proyeksi capaian output itu dilakukan minimal 1 kali setahun anggaran, namun dapat dimutakhirkan di triwulanan bersama dengan revisi RPD halaman 3 DIPA, ataupun nanti kalau Satker ada revisi DIPA yang mempengaruhi RO, nanti juga bisa melakukan revisi dari target capaian outputnya. Kalau yang lama itu kan TPCRO-nya diproyeksikan secara triwulanan, ada di bulan Maret, terus ada bulan Juni, September, dan juga bulan Desember. Kalau yang baru ini TPCRO ini secara bulanan, jadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini diproyeksikan. Terus juga yang
beda ada TRVRO. Ini kalau yang lama itu target RVRO ini tidak ditargetkan akan dicapai kapan atau di bulan apa. Tapi kalau yang baru diproyeksikan dicapai atau diperoleh satker di bulan tertentu. Jadi harus ada targetnya pada bulan tertentu. Ini mungkin rangkuman dari yang saya sampaikan tadi. Kalau maximize dan stabilize nanti caputnya akan tinggi, harus sesuai jadwal maka kinerjanya optimal. Kalau yang caputnya rendah dan tidak sesuai jadwal ini kinerjanya kurang ataupun tidak optimal dan seterusnya. Nah, di sini ada terkait dengan proses bisnis pengisian target dan juga realisasi capaian output. Ada 2 aktivitas, yaitu pengisian target dan juga pengisian capaian outputnya. Kalau pengisian target output itu dilaksanakan secara triwulanan atau sepanjang ada revisi DIPA yang akan merubah RO. Kalau yang input capaian outputnya itu sendiri dilakukan secara bulanan, setiap bulan. Biasanya setiap awal bulan berikutnya. Nah, untuk pengisian target capaian output ini user aplikasi komit itu masuk ke Sakti di modul komitmen. Nanti user mengisi target output pada menu target kinerja satker. Nah, pengisian ini dilakukan dengan menginput target secara langsung pada Sakti. Nanti Bapak Ibu pilih yang target kinerja, terus dipilih RO mana yang akan diinput, terus diubah. Nanti ada menu pengubahan TPCRO dan juga TRVRO, serta polarisasi, ada polarisasi capaian dan juga polarisasi waktu tadi. Terus ini pengisiannya dilakukan pada kolom TPCRO dan juga TRVRO secara non-kumulatif serta polarisasi capaian dan juga polarisasi waktu. Ini user dapat menggunakan fitur isi otomatis untuk mengisi data TPCRO dan juga TRVRO non-kumulatif secara otomatis. Setelah datanya diisi, maka user akan mengklik tombol simpan untuk menyimpan target dari capaian output. Lalu sistem akan melakukan validasi kesesuaian isi target. Nah, di sini PCRO ini akan kumulatif dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember ini harus 100/100. Kalau RVRO-nya juga kumulatif sampai dengan bulan Desember, target sesuai dengan target RO dalam DIPA. Terus juga harus mengisi polarisasi capaian dan juga polarisasi waktu. Nah, ada validasi 2, ini apabila seluruh RO telah terisi dan validasi 1 itu telah valid. Jadi sudah dipastikan memang benar sudah TPCRO dan juga TRVRO, terus ada tadi polarisasi waktu dan juga polarisasi capaiannya sudah benar-benar valid gitu. Nah, apabila isian target output ini sudah sesuai, maka targetnya akan bisa tersimpan. Dalam hal terdapat revisi DIPA, maka user dapat melakukan penyesuaian target output. Nah, tadi kan terkait dengan proyeksi capaian output yang harus diisi oleh satker secara triwulanan. Kalau yang sekarang terkait dengan pengisian target capaian output, ini harus diisikan oleh satker secara bulanan. Yang pertama itu user harus mengisi data capaian output pada menu realisasi kinerja satker pada aplikasi Sakti. Jadi di modul komitmen, terus masuk ke realisasi kinerja satker. Setelah data diisi, user akan mengklik tombol simpan untuk menyimpan data capaian output. Sistem akan melakukan validasi pengisian capaian output. Ada 3 validasi berupa kelengkapan isian PCRO dan juga RVRO, terus ada referensi keterangan dan keterangan untuk setiap RO. Terus yang kedua, memvalidasi kesesuaian isian PCRO dan RVRO dengan kriteria yang ditetapkan. Apabila capaian output telah sesuai, maka data akan bisa tersimpan.
Nah, setelah seluruh data terisi, maka user bisa mengklik tombol kirim untuk mengirimkan target dan capaian output ke tabel staging. Nah, sistem akan melakukan validasi kelengkapan pengisian target dan juga capaian output berupa ada dua, memvalidasi kelengkapan pengisian target RO, itu apakah seluruh RO ini sudah terisi baik dari TPC-RO, terus TRV-RO dan juga polarisasinya. Terus memvalidasi kelengkapan pengisian capaian RO, apakah seluruh RO ini sudah terisi PCRO, RVRO, keterangan dan juga referensi keterangan sesuai kriterianya. Nah, di sini ada langkah-langkah pencapaian capaian output yang optimal. Mengingat kalau capaian output itu sendiri bobotnya paling besar dari indikator IKPA yang lain yaitu 25%, maka capaian output ini harus dijaga agar nilai IKPA-nya juga bisa maksimal karena indikatornya yang besar. Beberapa hal yang bisa dilakukan Satker untuk meningkatkan nilai kinerja capaian output itu ada, yang pertama bisa memonitoring dari penyampaian capaian outputnya, terus melakukan sinkronisasi antara nilai dari RVRO dan juga PCRO, terus ada target capaian output di target capaian output di masing-masing Satker itu berbeda tergantung komposisi dari jenis belanjanya. Terus nilai RVRO dan juga PCRO ini kumulatif pada masing-masing RO. Jika nilai PCRO sudah mencapai 100%, itu tidak diperkenalkan nilai RVRO-nya masih 0%. Terus nilai PCRO ini tidak sama dengan nilai persentase penyerapan anggaran. Yang selanjutnya yaitu memberi keterangan yang memadai atas penyebab gap, misalnya kan ada gap atau anomali kuantitatif secara angka PPA dengan nilai PCRO. Yang terakhir yaitu berkonsultasi dengan petugas KPPN apabila dalam pengisian target ataupun pengisian capaian output itu mengalami kendala. Ini tambahan saja. Bagi Satker yang memiliki revisi DIPA berupa perubahan pagu ataupun perubahan volume RO, ini bisa menyampaikan pada kesempatan pertama melakukan penyesuaian target dari capaian output. Selanjutnya Satker melakukan pengisian dan juga pelaporan realisasi kinerja capaian output itu di aplikasi Sakti dan juga Omspan tadi secara tepat waktu, akurat dan juga akuntabel pada kesempatan pertama. Paling lambat itu 5 hari kerja di bulan berikutnya. Dan yang ketiga ini sama kayak tadi, apabila Satker memiliki kesulitan dalam pengisian target maupun pengisian realisasi capaian output itu bisa berkonsultasi melalui CSO KPPN mitra kerja dari Satker masing-masing. Ya mungkin sekian dari saya.